Di episode yang lalu diceritakan para pengawal Mutiara Merah sedang mencari Swan, namun tiba-tiba muncul siluman paus. Dan inilah dia Tiger Keren episode 5. Di saat itulah muncul tombak yang diselimuti oleh cahaya merah dan langsung menembus tubuh siluman paus. Efek dari tombak itu menimbulkan gelembung pada tubuh ikan paus yang berwarna merah. Ikan paus itu terkena teknik tombak meteor. Kemudian gelembung itu meledak dan menghancurkan ikan paus tersebut. Ternyata orang yang memiliki tombak adalah cewek yang pernah menolong Huji di hutan. Setelah aman, cewek itu pun pergi. Dan scene pun beralih. Terlihat Huji yang sedang menarik gerobak dengan ditumpangi oleh Swan dan guru besar. Tujuan guru besar adalah melatih fisik Huji. Meskipun Huji selalu ngeromet, tapi dia tetap menjalankan latihan itu. Guru besar berniat akan menemui teman lamanya guna meminta senjata ajaib untuk Huji. Bukan hanya sekedar menarik gerobak, ternyata kaki Huji dipenuhi dengan bebatuan yang sangat berat. Jika ingin melepaskan bebatuan itu, maka Huji harus mengumpulkan energi Chi dalam tubuhnya. Huji terus ngeromet kayak emak-emak sehingga membuat guru besar emosi dan langsung mencambuknya. Huji yang sangat bandel bukannya meminta maaf, dia malah melemparkan gerobak itu. Guru besar pun mencambuknya, membantingnya berkali-kali sehingga membuat Huji meringis kesakitan. Huji benar-benar dilatih sangat keras, tubuhnya diselimuti bebatuan kemudian diledakkan. Dia ditenggelamkan, bahkan dia mendaki tebing dan dibebani oleh gerobak yang berisikan Swan dan guru besar. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Swan dan Huji sampai di sebuah kota. Terlihat Huji sangat senang dan sangat pecicilan pergi ke sana kemari, dasar wong deso. Diam-diam Swan mendapatkan surat. Ternyata selama ini Swan menyuruh seseorang untuk mencari Ibu Huji. Namun sampai saat ini Ibu Huji belum diketemukan. Dan itu membuat Huji sangat terharu dan merasa bersalah karena selama ini dia telah mengolok-olok Swan. Dan ia berjanji mulai saat ini dia akan menjadi sahabat Swan. Swan meminta Huji agar segera bergegas karena mereka akan pergi ke penginapan Singa Setan. Penginapan Singa Setan bukanlah penginapan biasa. Penginapan itu dibuka oleh Guyu Kekaisaran, tempat yang digunakan untuk bertukar informasi dan memberikan tugas. Peri sang pemilik penginapan memberikan tugas sederhana kepada penyihir bayaran sipil untuk diselesaikan. Penginapan itu adalah salah satu yang menciptakan senjata ajaib. 10 senjata ajaib teratas saat ini, 3 diantaranya dibuat oleh penginapan itu. Karena guru besar ingin mereka berdua datang ke tempat itu, Swan hanya ingin pergi membantu Huji membuat senjata ajaib. Tentu saja, Huji sangat senang karena akan memiliki senjata ajaib. Swan berkata, jika kamu ingin meminta Pri si pemilik penginapan untuk membuatkan senjata ajaib, tidak semudah yang kamu bayangkan Kisanak. Itu semua tergantung apakah kamu bisa menyenangkannya atau tidak. Saat di dalam penginapan, Huji sangat senang karena tempat itu sangat ramai dihadiri oleh banyak orang. Seorang pelayan mendatangi Swan. Dia berkata jika ingin bertemu Peri, dia akan mengantarnya. Swan belum mau mengganggu Peri untuk saat ini. Dia akan melihat pertarungan terlebih dahulu. Baru setelah itu dia akan menemui Peri. Seorang pemandu pertarungan telah muncul di tengah arena. Dia pun mengumumkan pertarungan yang akan berlangsung antara pria tubuh besar melawan manusia akar. Dan pertarungan pun dimulai. Manusia akar mempunyai inisiatif menyerang terlebih dahulu. Dia mengeluarkan akar yang diselimuti cahaya hijau. Namun pria besar dapat menghindari setiap serangan itu. Pertarungan itu terlihat seimbang, mereka saling melancarkan serangan. Kemudian manusia akar mengeluarkan kertas sihir dan menempelkan pada lengan pria tubuh besar. Dan saat itulah sebuah akar membelit tangan dan tubuh pria besar membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian pria besar itu mengeluarkan batu berbentuk runcing yang diselimuti cahaya kuning. Kemudian batu itu melesat dengan cepat memutuskan akar-akar yang mengikat tubuhnya. Kemudian pria besar itu memerintahkan batu runcing itu untuk menyerang manusia akar. Manusia akar berusaha menghindari serangan-serangan itu. Kemudian manusia akar mengeluarkan akar yang lebih besar untuk menyerang pria besar. Namun pria besar tidak mau kalah. Ia mengeluarkan tinjuan naga dan keluarlah seekor naga dari tangannya. Naga dan akar itu pun berbenturan sehingga menimbulkan ledakan dan kerusakan yang sangat dahsyat. Membuat manusia akar terpental dan tak berdaya, dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh si pria bertubuh besar.
Di sela pertarungan itu Huji bertanya, mengapa mereka harus bertarung? Guru besar menjawab, jika mereka bisa membuat senang hati peri dengan pertarungan, maka orang tersebut akan dibuatkan senjata ajaib. Dengan kata lain, jika Huji menginginkan senjata ajaib, dia harus bertarung dan membuat peri senang agar dia bisa mendapatkan senjata ajaib itu. Huji pun meminta bantuan Suwan, namun Suwan tidak mau karena yang harus membuat peri senang adalah Huji sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu jika Huji ingin mendapatkan senjata ajaib. Kembali lagi ke pertarungan. Si pria besar mendapatkan sorak-sorai dari penonton. Kemudian ada beberapa orang yang menantang pria besar, namun orang-orang itu dapat dikalahkan dengan sangat mudah oleh pria besar. Dan tibalah seorang pemuda yang berperawakan kemayu menantang pria besar. Pria itu bernama Zhang. Pria besar sangat meremehkan Zhang. Tak mau berlama-lama, pria besar mengeluarkan kekuatannya dan menghantam Zhang dengan kekuatan penuh. Dikira sudah kalah, ternyata Zhang bisa menghindar. Bahkan dia berada di punggung pria besar. Saat Zhang melompat ke depan, dia meninggalkan sebuah kertas sihir di punggung pria besar. Saat pria besar ingin menyerangnya, tiba-tiba batu besar turun dari langit dan menghantam tubuh pria besar sehingga pria besar KO saat itu juga. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Zhang, si pria kemayu. Di saat pemandu pertarungan mempersilahkan orang untuk menantang Zhang, tiba-tiba guru besar menendang Huji sehingga Huji jatuh di tengah arena pertandingan. Dan film pun bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.